Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kita mau ngobrolin lebih dalam nih soal satu sumber spesifik, Iya. yaitu bab 17 dari bukunya Stephen Covey, Principle Centered Leadership. Oke. Fokus kita kali ini tuh soal keuntungan atau manfaatnya paradigma kepemimpinan berpusat pada prinsip atau PCL. Kita coba gali deh, kenapa sih Covey ini yakin banget kalau pendekatan ini tuh bisa bawa perubahan besar? Bener banget. Bab ini tuh bukan cuma daftar untungnya apa aja ya, tapi lebih ke argumen. Argumen gimana tuh? Jadi intinya gimana kalau cara pandang pemimpin itu geser dari yang biasa aja ke yang berprinsip, itu bisa ngubah semuanya. Oh, oke. Mulai dari gimana karyawan terlibat, sampai hasil jangka panjang perusahaan. Jadi kayak bangun di atas pondasi yang beda aja gitu. Menarik. Coba kita langsung aja ke contoh yang lumayan nyentil di bab ini. Boleh? Covey kan nyebut tuh, ada perusahaan di Dallas, misinya singkat banget, naikin aset pemilik. Ah iya, ingat saya. Nah, kritik utama dari sumber ini soal misi yang kedengerannya fokus banget ke bisnis, itu apa sih? Yang paling kelihatan ya, sempit banget pandangannya itu. Sempit, gimana maksudnya? Kritik utamanya, misi kayak gitu tuh cuma nyentuh satu sisi kebutuhan manusia doang. Sisi ekonomi. Atau perut lah kalau kata Covey. Oh, perut doang ya? Yah, padahal kan PCL ini dibangun dari pemahaman kalau manusia itu utuh. Nah, keunggulan PCL ini ya kemampuannya buat ngelihat dan ngelibatin semua aspek diri manusia. Semua aspek. Betul, bukan cuma soal ekonomi, tapi juga hati. Itu kebutuhan sosial, emosional. Terus pikiran, kebutuhan buat belajar, berkembang, kontribusi psikologis. Sama jiwa. Ini soal makna hidup, integritas spiritual. Wah, lengkap ya. Ngebaikkan aspek lain ini sama aja kayak nyabotas sepotensi kinerja sendiri. Oke, jadi ini bukan cuma biar orang seneng aja ya, tapi beneran buka potensi kontribusi dan komitmen yang lebih kuat. Gitu. Bener banget. Karena semua aspek dirinya tuh dihargai dan dilibatin. Nah, ada konsep kunci lain nih di bab ini, soal keselarasan. Itu gimana jadi keuntungannya PCL? Nah, keselarasan ini penting banget. PCL itu nuntut semua elemen di perusahaan, strategi, struktur, sistem kayak penggajian, info, dan lain-lain. Terus gaya mimpinnya, cara milih staf, pengembangan skill, itu semua harus nyambung, harus selaras sama visi dan prinsip inti yang disepakati bareng. Oke, jadi semua harus sejalan gitu ya? Iya, keuntungannya ya ini, bikin ada konsistensi sama integritas di dalam. Kalau nggak selaras, kan sering tuh strateginya keren, tapi sistem insentifnya malah ngedorong hal lain. Oh iya, sering kejadian tuh. Atau strukturnya malah ngehambat kerjasama. Nah, PCL ini mendorong desain yang sengaja dibikin selaras. Ini nyambung ke soal pernyataan misi dong ya? Kan banyak tuh perusahaan punya, tapi ya cuma jadi pajangan dinding. Nah, Itu dia. gimana PCL bikin ini beda dan jadi keuntungan? Bedanya tuh mendasar banget. Di PCL, pernyataan misi itu bukan cuma dibikin sama bos-bos terus diumumin. Terus gimana? Keuntungannya itu proses bikinnya. Ngelibatin banyak orang dari level beda-beda, jadi ada rasa memiliki dan paham beneran. Oke, jadi partisipatif gitu ya? Betul. Dan yang lebih penting, misinya itu didasarin sama prinsip-prinsip abadi yang diyakini bareng. Bukan cuma target pasar atau untung sesaat. Prinsip abadi ya. Pernyataan misi ini jadi kayak konstitusi atau kompas yang beneran hidup. Jadi pegangan pas ada perubahan atau krisis, bukan cuma slogan. Alat navigasi beneran. Covey juga pakai analogi tubuh manusia kan ya, buat jelasin sistem perusahaan. Iya, betul. Sistem saraf buat info, darah buat kompensasi, kerangka buat struktur gitu-gitu. Nah, PCL ini ngasih keuntungan apa buat sistem-sistem ini? Untungnya, PCL ini mendorong koherensi dan sinergi antar sistem itu. Koherensi dan sinergi. Iya, jadi analogi badan itu bantu kita lihat kalau satu sistem sakit atau nggak nyambung, ya seluruh badan perusahaan kena imbasnya. Bab 17 ngejelasin banyak masalah kinerja itu muncul darah-darah sistem yang saling nabrak. Seringnya karena mentalitas kelangkaan atau tujuannya sempit. Oke. Dengan PCL, sistem-sistem ini dirancang sadar biar saling dukung dan nguatin visi sama prinsip bareng tadi. Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya, sistem info harus kasih data transparan buat bangun kepercayaan. Itu kan prinsip. Sistem kompensasi harus hargain kerjasama kalau itu nilai inti, bukan cuma kompetisi individu. Masuk akal. Ujung-ujungnya, ya kualitas.
Karena orang berkualitas, yang karakternya bagus dan kompeten, didukung sistem yang nyambung, ya otomatis hasilnya juga produk atau jasa yang berkualitas. Jadi fokusnya geser ya, dari ngontrol bagian-bagian kecil ke gebina keseluruhan biar sehat dan efektif? Tepat. Bab ini juga nyebut PCL itu sifatnya ekologis dan sinergis. Maksudnya apa tuh di sini? Oke, ekologis itu artinya paham kalau semua elemen di perusahaan itu saling nyambung dan ngaruh, kayak di alam gitu loh. Oke, saling terkait ya. Iya, apa yang dilakuin di satu bagian, pasti ada efeknya ke bagian lain. PCL ngehargain ini. Nah, kalau sinergis, Sinergis. itu artinya pas elemen-elemen tadi udah selaras dan kerja bareng berdasarkan prinsip, hasilnya tuh bakal jauh lebih gede daripada sekedar jumlahin kontribusi masing-masing. Oh, jadi 1+1 bisa jadi 3 atau lebih gitu ya? Bisa 5, bisa 10 malah. Ini keuntungan gede PCL. Dia buka potensi kolaborasi sama inovasi yang nggak bakal muncul di pendekatan yang kaku atau kepisah-pisah. Wah, keren juga ya. Ini lompatan dari sekadar efisiensi, ngerjain sesuatu dengan benar, fokus ke proses keefektivitas, ngerjain hal yang benar, fokus ke hasil jangka panjang dan manusianya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, keuntungan utama PCL menurut Baban Majalfitri Yublas, ini kayaknya kemampuannya buat bikin pendekatan mimpin yang lebih utuh. Iya, ngelibatin semua aspek manusia. Terus lebih selaras. Betul, nyelarasin semua sistem sama prinsip. Dan akhirnya lebih efektif buat jangka panjang. Bukan cara cepat ya, tapi bangun fondasi kuat buat komitmen, kepercayaan, sama adaptasi. Tepat sekali. Nah, mungkin sebagai pemikiran akhir nih buat Anda bawa pulang. Boleh apa tuh? Coba deh renungin bentar. Gimana kalau di lingkungan Anda sendiri, entah tim kerja, organisasi, komunitas, atau keluarga, fokusnya lebih gede ke nyari dan nerapin prinsip-prinsip universal bareng? Prinsip kayak apa misalnya? Ya, kayak keadilan, integritas, pelayanan gitu. Daripada cuma fokus ke target untung, prosedur kaku, atau populer sesaat. Kira-kira fokus ke prinsip itu bisa nggak ya buka potensi, energi, sama kolaborasi baru yang selama ini mungkin diem aja gitu? Apa dampaknya buat Anda dan orang sekitar Anda? Pertanyaan menarik buat direnungkan.